Raja Pedang, Jilid 6, Episode 1, Karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Apa katamu? Jangan mencoba untuk membujuk dan menipuku. Aku tidak mau mati sebelum menundukkan kakek tua bangka si Poa itu. Hayo kau keluarkan 3 jurus ilmu cakar bebek itu, hendak kulihat bagaimana buruknya. Mendongkol juga hati Beng San. Karena kakek tinggi besar ini memperlihatkan sikap kasar, berbeda dengan Poati yang menangis minta bantuannya, sekaligus dia lalu berpihak kepada kakek Poati. Dengan penuh semangat dia lalu mengeluarkan jurus-jurus itu satu demi satu dengan gerakan sebaik mungkin. Anehnya, kali ini tiap kali bergerak dia merasa dadanya tidak begitu tertekan lagi oleh gangguan hawa panas di tubuhnya yang timbul setelah dahulu dia melatih diri selama 3 bulan dengan ilmu silat yang dia pelajari dari Hek Hua Kuibo. Maka dia menjadi makin bersemangat dan melanjutkan 3 jurus itu sampai habis. Setelah selesai mainkan 3 jurus yang dia latih sehari semalam itu, dia lalu berkata dengan wajah puas karena melihat muka The Bok Nam nampak kaget dan kagum. Mana bisa kau memecahkan 3 jurus serangan lihai ini dari kakek Poati? Sudahlah, lebih baik mengaku kalah. Perlu diketahui bahwa gerakan 3 jurus ini memang hebat dan anehnya, ketika mainkan 3 jurus ilmu silat ini, Beng San hanya menggunakan sebelah tangan kanan saja sedangkan tangan kirinya dia selipkan di antara tali pinggangnya. Hal ini adalah karena yang mengajarkan hanya memiliki sebelah tangan kanan dan ketika kemarin melatih ilmu silat ini, Beng San selalu salah gerak dan canggung karena tidak boleh menggunakan tangan kirinya. Akan tetapi Poati yang memberi nasihat supaya dia menyelipkan tangan kirinya di ikat pinggangnya agar tidak menjadi pengganggu kesempurnaan gerakannya. Justru tidak adanya tangan kiri inilah yang menjadi inti kelihayan ilmu silat Poati, karena orang atau lawan dibikin bingung oleh tangan kanan yang bergerak seperti 2 tangan, kadang-kadang seperti tangan kanan akan tetapi ada kalanya menggantikan kedudukan tangan kiri. Dan ini pula mengapa diberi nama Kong Ji Chiang, ilmu silat hawa kosong, karena memang di dalam kekosongan tangan kiri itulah terletak kelihayannya. Sampai beberapa lama The Bok Nam tidak berkata apa-apa, matanya mendelik tanpa berkedip tetapi otaknya diputar-putar, mencari kelemahan dalam 3 jurus tadi. Akhirnya dia tertawa melengking. Ho, tua bangka Poati. Segala ilmu cakar bebek ini mana bisa dipergunakan untuk menggertakku. Mudah cara memecahkannya. Nah, kau lihat baik-baik bocah tolol. Jurus pertama kuhancurkan dengan gerakan ini. Kakek itu tangannya, tepat menghadapi gerak serangan pertama dari Kong Ji Chiang, malah sambil membalas dengan gerak memunahkan dan mematikan. Kau mengerti? Tentu saja Beng San tidak mengerti. Ia menggeleng dan matanya yang lebar itu menjadi makin lebar. Memang kau tolol. Hayo perhatikan baik-baik dan ikuti kedua tanganku. Mana bisa dengan duduk bersimpuh menghadapi serangan orang hanya dengan menggerak-gerakkan kedua tangan. Beng San membantah. Tolol, kau memaki siapa? Enak saja memaki anak orang. Beng San marah-marah. Tiba-tiba kakek itu mencengkeram pundaknya. Beng San merasa seakan-akan tulang pundaknya hendak remuk dan sakit menembus sampai ke jantungnya. Akan tetapi dia mempertahankan dan berkata mengejek. Sekali kau bunuh aku, berarti kau kalah oleh kakek Poati dan karena kalah maka kau bunuh aku. Cengkeraman itu dilepas lagi. Memang kau tolol. Tentu saja disertai gerakan kedua kaki. Nah, lihat garis-garis ini. Dengan telunjuknya The Bok Nam menggurat-gurat tanah sambil menerangkan letak kedua kaki dan gerakan-gerakannya dalam jurus itu. Jurus pertama untuk melawan jurus pertama dari ilmu silat cakar bebek ini namanya. *2. Jurus cakar ayam kurus. Sambung Beng San mengejek. Namanya jurus Nam Hong Jipte angin selatan masuk bumi, kata The Bok Nam tanpa menghiraukan ejekan itu. Hayo kau pelajari baik-baik dan nanti perlihatkan kepada kakek mau mampu si Poa, suruh dia memecahkannya kembali. Demikianlah, terpaksa sekali dan dengan hati mendongkol Beng San mulai mempelajari jurus Nam Hong Jipte itu. Setelah hafal betul, dia disuruh mempelajari dan melatih gerakan jurus kedua yang diberi nama Tung Hong Tong Hua angin timur menggetarkan bunga, dan jurus ketiga Si Hong Cham Liong angin barat membunuh naga. Yang membuat Beng San merasa gembira dan bersemangat adalah betapa gerakan-gerakan ini pun membuat rasa sakit di dadanya berkurang banyak dan kini dia mendapat kenyataan betapa makin lama serasa makin mudah melatih dengan jurus-jurus yang sukar ini seperti halnya Poati. Kakek tinggi besar ini pun kagum sekali melihat cara Beng San melatih diri.
Bocah tolol, tulangmu bersih, bakatmu besar, sayang otakmu tolol. 3 macam jurus yang memecahkan 3 jurus serangan Poati sekaligus membalas ini juga makan waktu sehari penuh ditambah setengah malam barulah Beng San dapat menggerakkan dengan baik. Aku lapar. Menjelang tengah malam dia berhenti dan merebahkan diri di atas tanah, perutnya perih dan lapar. Ia tidak minta makanan, seperti biasa dia tidak sudi minta-minta. Celakanya tidak seperti kakek Poati, kakek tinggi besar ini diam saja, juga Beng San tidak melihat kakek ini makan apa-apa, maka dia pun diam saja menahan lapar. Pada keesokan harinya, hari ketiga kembali dia dilemparkan keluar oleh The Bok Nam dan diterima oleh kakek Poati. Bagaimana? Kakek kurus itu bertanya penuh gairah. Bisakah dia memecahkan 3 seranganku? Beng San hanya mengangguk, tubuhnya lemas. Kenapa kau lapar? Jawab Beng San menelan ludahnya. Manusia tak berjantung si tua bangka itu. Poati memaki. Masa menyuruh anak berlatih silat tanpa diberi makan? Dia sendiri pun tidak makan. Beng San membela, lalu menerima beberapa helai daun dan memakannya. Setelah kenyang dia lalu berkata, kakek The Bok Nam itu melawan 3 jurusmu dengan 3 jurus pula yang sekaligus memecahkan jurusmu dan berbalik menjadi serangan 3 kali. Poati mengerutkan kening. Begitu cepat. Ia menggeleng-geleng kepala tidak percaya. Coba kau mainkan jurus-jurusnya.